kelihatan, teman-teman. kelihatan. Nah, LPDP mau semua jurusan LPDP itu semua jalurnya itu ada 3 seleksi pendaftaran, 3 seleksi beasiswanya. Yang pertama seleksi administrasi, kedua seleksi substansi akademik dan kebangsaan, dan yang ketiga seleksi wawancara. Nah, kita ke seleksi yang pertama dulu, administrasi. Nah, ketika teman-teman nanti mendaftar di website LPDP, akan ada borang aplikasi pendaftaran secara online. Nah, di situ teman-teman akan input semua data diri yang dibutuhkan oleh LPDP. Yang pertama, informasi data diri, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, pekerjaan, orang tua, dan sebagainya. Yang kedua, sosial media, Facebook, Twitter, Instagram. Nah, makanya teman-teman dari sekarang yang mungkin sering statusnya itu status provokator, itu udah bisa diperhatikan dari sekarang. Ya, mungkin udah bisa dihapus-hapus lah. Yang statusnya, story-nya itu bersifat provokasi. Karena itu masuk dalam pengawasan dari LPDP. Ya. Ketiga, tentang informasi keluarga dan pasangan. Nah, kalau misalnya orang tua itu dari nama, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, alamat, status hidup atau masih meninggal, atau udah meninggal, dan status pasangan. Menurut teman-teman udah ada yang menikah, kemudian melanjutkan studi, data diri pasangan juga akan dibutuhkan pada saat kita mendaftar. Nah, yang keempat tentang kekuatan atau kelebihan strong point. Nah, kekuatan atau kelebihan ini pasti kan teman-teman punya kelebihan tuh. Makanya tadi Bang Ferdiman kan udah sampaikan, kenali diri kalian, kenali kelebihan kalian. Karena itu penting ketika mendaftar nanti. Begitu juga dengan kelemahan. Nah, harus udah bisa tuh teman-teman bisa membedakan mana kekuatan dan kelemahan teman-teman. Dan harus udah tuntas di situ. Jadi ketika pengisian form untuk kelemahan, kalian nggak meraba-raba lagi gitu, kira-kira kelemahanku apa gitu, nggak, udah harus tuntas lah, teman-teman udah bisa meraba-raba sekarang apa sih kelemahan dan kekurangan diri masing-masing. Oke, berikutnya tentang pengalaman yang membanggakan. Nah, pengalaman membanggakan, pengalaman kurang membanggakan, hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri, kesalahan yang pernah dilakukan saat bekerja atau belajar, tugas yang pernah dilakukan di luar lingkup yang seharusnya, dan hal pembeda dari peserta lainnya, itu masuk dalam personal statement sebenarnya. Jadi, teman-teman akan buat esai yang isinya esai itu tentang personal statement, tentang diri teman-teman. Namun, di aplikasi pendaftaran online, kalian juga akan ketikkan itu per poin-poin. Jadi nanti ada poin untuk pengalaman membanggakan, inputlah itu. Pengalaman kurang membanggakan, silahkan masukkan lagi. Tapi nanti teman-teman akan buat lagi esai tentang personal statement yang isinya kayak nomor 6 sampai nomor 11 gitu. Nomor 4 sampai 11 gitu. Jadi teman-teman juga udah bisa lah, kalau memang niat melanjutkan studi, udah bisa belajar untuk buat esai dari sekarang. Ya, kalaupun nggak esai, setidaknya belajar untuk membuat suatu cerita tentang diri sendiri. Karena itu penting untuk membantu teman-teman merangkai kata, merangkai kalimat, agar esai itu enak dibaca. Esai itu tersistematika dengan baik, dan akan lebih mudah ketika nanti kalian mendaftar, akan dapat topik baru untuk membuat esai. Gitu. Jadi udah bisa, selain mempersiapkan bahasa, teman-teman juga bisa mempersiapkan untuk membuat esai. Oke, berikutnya tentang riwayat pendidikan dari SD sampai S2. Nah, kalau misalnya kalian mau lanjut S2, maka pendidikannya sampai S1. Kalau mau lanjut S3, pendidikannya sampai S2. Gitu. Kita kan afirmasi nih ya, jalur afirmasi. Maka SD dan SD ataupun SMP itu harus berasal dari daerah afirmasi. Gitu. Itu udah syarat mutlak dari LPDP. Kemudian riwayat pekerjaan. Nah, teman-teman yang mungkin udah pernah bekerja, silakan di-input riwayat pekerjaannya. Tapi yang memang belum pernah juga nggak apa-apa. Ini dia tidak wajib untuk diisi. Tapi ini masuk dalam poin penilaian. Kemudian ke-14 pengalaman organisasi. Nah, teman-teman yang mungkin fresh graduate ini kan nggak punya pengalaman kerja. Nggak banyak. Mungkin ada yang udah pernah bekerja, tapi nggak sebanyak orang-orang yang sudah bekerja gitu. Nah, pengalaman organisasi ini sangat-sangat penting gitu. Mungkin teman-teman pernah tergabung dalam organisasi mahasiswa Kristen seperti
persekutuan alumni Kristen ini juga masuk dalam pengalaman organisasi. Nah, atau organisasi mahasiswa NIAS juga itu masuk dalam pengalaman organisasi. Nah, kemarin ketika saya daftar, saya masukkan cukup banyak pengalaman organisasi, dan itu salah satu strong point ketika saya wawancara. Saya ditanyai banyak hal tentang pengalaman saya untuk organisasi. Terus yang kelima adalah prestasi. Nah, ini prestasi non-akademik sebenarnya, prestasi di luar perkuliahan. Tapi bisa juga yang bagian ketika kalian sedang berkuliah dapat prestasi dari apa ya, dari SMP bisa diinput, dari SMP SMA selama kuliah teman-teman bisa input. Bahkan ketika saya daftar itu saya masukkan prestasi dari sejak SMP, dari lomba-lomba SMP, dan itu benar-benar dapat poin ya, dapat poin dan benar-benar berdampak gitu untuk aplikasi pendaftaran kita. Jadi teman-teman yang udah mungkin pernah menang kejuaraan lomba atau festival atau mendapatkan prestasi lomba-lomba di luar kampus, di luar sekolah, silakan diinput karena itu masuk poin penilaian. Kemudian adalah berikutnya kemampuan bahasa. Sama seperti dari Bang Ferdinand tadi, yaitu kemampuan bahasa itu udah mutlak, syarat mutlak, karena akan ada sertifikat yang harus diupload di aplikasi pendaftaran. Dan itu paling mudah kami atau saya rekomendasikan teman-teman belajar TOEFL aja, TOEFL ITP ya, karena itu jauh lebih mudah lah untuk dipelajari dan skornya juga tidak terlalu sulit untuk didapat sebetulnya. Kemudian pengalaman pelatihan atau workshop. Nah, teman-teman yang udah pernah ikut pelatihan, apapun itu pelatihannya, apapun jenisnya, mau dia pelatihannya sejalan dengan jurusan teman-teman sekarang, mau nggak sejalan, itu input aja semua. Karena itu ada penilaian juga. Sama pengalaman riset, mungkin pernah ikut penelitian, nggak pernah ikut penelitian juga nggak usah. Gitu. Terus karya ilmiah ini semacam esai yang pernah diterbitkan, dipublikasikan. Kalau nggak pernah juga nggak apa-apa, dikosongkan aja. Kemudian konferensi dan seminar. Nah, seminar. Teman-teman mungkin udah sering lah ikut seminar. Bahkan webinar pun teman-teman mungkin udah cukup banyak lah mengikutinya. Kemarin saya juga input webinar-webinar yang saya ikuti, dan itu worth it gitu. Ada tetap terhitung gitu. Ada poin penilaiannya meskipun kita mengikutinya secara webinar. Namun saya rekomendasikan teman-teman ikutnya seminar yang diakui gitu. Memang ada kayak jam pelajaran, ada SKP-nya, ada pengakuannya lah di sertifikat seminar itu. Kemudian penghargaan. Mungkin pernah mendapat penghargaan sebagai mahasiswa terbaik, pernah mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi, silakan diinput aja. Gitu. Terus yang terakhir dokumen. Nah, dokumen ini semuanya di-scan, kemudian akan diupload di aplikasi pendaftaran. Itu ada ijazah dari SD sampai S1, S2, ada surat pernyataan. Nah, surat pernyataan ini surat pernyataan yang sudah dibuat oleh LPDP, kita tinggal hanya menandatangani. Jadi surat pernyataan itu berisi banyak poin-poin perjanjian antara LPDP dan kita. Salah satunya yaitu bahwa penerima beasiswa LPDP ini wajib kembali ke Indonesia. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau berkarir ke luar negeri, sebenarnya itu tidak diizinkan oleh LPDP. Ya, itulah salah satu isi dari surat pernyataan yang harus ditandatangani di atas materai. Kemudian scan KTP, sertifikat bahasa, transkrip nilai, surat rekomendasi, dan personal statement. Nah, surat rekomendasi itu kalau misalnya kalian baru tamat kuliah, kayak saya, fresh graduate, saya dapat surat rekomendasi dari dosen pembimbing saya pada saat itu. Nah, tapi kalau misalnya kalian udah kerja, udah punya pimpinan tempat kerja, bisa minta surat rekomendasi dari pimpinan kalian, misalnya dari manajernya atau direkturnya, dari pimpinan tempat kalian kerja. Nah, kemudian seleksi yang kedua adalah seleksi substansi akademik atau kebangsaan. Nah, teman-teman tadi udah dengar ya di materi pertama, pengalaman ini beda ya. Mungkin tahun 2019 yang lalu, seleksi substansi akademik mereka agak berbeda dengan yang sekarang. Dari jumlah soal juga mungkin agak berbeda. Tapi di tahun 2021 ini, di gelombang 1, kita ada 60 soal dengan jumlah alokasi waktu 90 menit. Nah, soal
soal-soal substansi akademik ini mirip kayak soal tes bakat skolastik atau tes potensi akademik. Nah, kalau kalian CPNS, kalau kalian ikut CPNS, mungkin tuh soalnya mirip-mirip tes intelijen umum, TIU gitu. Namun versi LPDP ini banyak pengakuan orang TBS-nya jauh lebih sulit ketimbang TIU-nya CPNS. Ya, jadi saya sampaikan sekarang biar teman-teman juga prepare gitu, belajar untuk lebih familiar dengan soal-soal tes bakat skolastik dan juga tes potensi akademik. Nah, kabar baiknya karena kita ini jalur afirmasi, passing grade kita pun itu rendah gitu. Bukan rendah sih, tapi di bawah standar yang regular. Nah, tadi kan ada jalur regular dan kita jalur afirmasi daerah. Nah, passing grade kita itu jauh lebih rendah ketimbang yang regular. Itulah salah satu poin plus kita juga. Jadi sebenarnya kalau bisa teman-teman belajar ya belajar sedikit lah persiapan untuk familiar dengan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik, saya rasa bahwa mungkin 80% lah bisa lewat gitu, bisa lulus. 80% angka kemungkinan untuk bisa lulus di seleksi substansi akademik karena passing grade-nya tadi tidak sesusah yang jalur reguler. Ya, tapi kalau teman-teman memang nggak mau belajar juga, nggak mau persiapan TBS, nggak mau persiapan ya nggak bisa juga. Jadi harus belajar juga gitu. Jadi jangan terpaku karena kita ini afirmasi dapat keistimewaan. Jadi teman-teman lihat nggak bisa. Tetap aja ini namanya seleksi. Ada yang akan lanjut, ada yang akan gugur. Jadi kalau memang mau dapat beasiswa harus berjuang, harus belajar. Oke. Kemudian yang soal substansi kebangsaan. Nah ini sama kayak kalau CPNS ini mirip-mirip tes karakteristik pribadi. Dia nggak hafalan gitu. Dia nggak akan tanya kalian undang-undang nomor 30 isinya apa. Nggak akan nanya itu. Tapi dia akan buat soal cerita untuk melihat pemahaman teman-teman tentang implementasi nilai-nilai kebangsaan. Misalnya pengamalan Pancasila, kemudian sikap kalian ketika menghadapi masalah dan sebagainya. Dia nggak hafalan, tapi betul-betul bagaimana melihat kemampuan teman-teman untuk berinteraksi, pengamalan nilai-nilai kebangsaan dan sebagainya. Oke, kemudian seleksi yang terakhir adalah seleksi wawancara. Nah, sama seperti yang disampaikan oleh pemateri yang pertama tadi, interviewer di tahun 2021 ini di gelombang kami itu ada 2 orang. Tapi ketika 2019 ya, seleksi LPDP 2019, interviewer itu ada 3 orang. Ya, jadi dia nggak hanya akademisi dan psikolog, tapi dia ada juga dari pihak LPDP atau dari Kementerian Keuangan. Ya, jadi ada 3 orang. Namun ketika masa 2021 ini, mungkin adaptasi dengan pandemi kali ya, karena wawancaranya online, interviewernya ada 2 jadinya. Ada 1 akademisi dan psikolog. Nah, interviewernya ini bisa full bahasa Indonesia, bisa full bahasa Inggris, bisa semi Indonesia dan Inggris. Kemarin aku dapat semi Indonesia dan Inggris. Ketika aku ditanyai tentang rencana studi, perkenalan diri, rencana studi, akademik, kampus itu menggunakan bahasa Inggris. Semuanya full bahasa Inggris. Kemudian ketika ditanyai oleh psikolog tentang diri saya dan kemampuan beradaptasi atau interaksi dengan orang lain itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, makanya itu teman-teman juga jangan terlalu takut-takut banget gitu karena ketika seleksi wawancara hampir 90% kita udah bisa nebak mereka nanya. Ya, udah bisa nebak. Jadi ketika pun mereka menggunakan bahasa Inggris, kita akan siapkan teman-teman dengan jawaban-jawaban bahasa Inggris. Nggak perlu terlalu nggak perlu harus perfect bahasa Inggrisnya, nggak sama sekali. Aku juga masih terbata-bata pada saat itu, nggak perfect, tapi interviewer dapat poin apa yang ingin kita sampaikan. Jadi menggunakan bahasa Inggris yang sederhana pun itu sudah cukup untuk kita yang jalur afirmasi sebenarnya. Jadi kalian jangan takut dan masih banyak waktu juga untuk belajar bahasa Inggris gitu. Apalagi hanya untuk perkenalan diri, kurasa itu tidak terlalu rumit lah untuk menggunakan bahasa Inggris. Oke, kemudian untuk pertanyaan akademisi gitu. Ini banyak ya sebenarnya. Untuk pertanyaan akademisi itu banyak banget.
ini hanya beberapa seperti rencana studi dan kampus, rencana pasca studi pun akan ditanyakan. Setelah tamat kan mau kemana dan sebagainya itu akan ditanyakan. Kemudian rencana penelitian tesis. Nah, rencana penelitian tesis juga atau disertasi itu, kalau rencana tesis itu nggak sekomplit untuk yang jenjang S3 ya harus membuat proposal disertasi. Enggak. Untuk yang kita magister, mau magister, rencana tesis itu lebih umum aja. Mau ambil topik apa dan metode penelitiannya gimana dan apa guna ya apa yang mau diteliti dari topik penelitian itu. Ya, itu aja, nggak banyak-banyak. Kemudian alasan pemilihan program studi, alasan kenapa harus S2, kemudian akan ditanya tentang prestasi kalian yang paling kalian banggakan, kemudian bagaimana kalian menjalin komunikasi dengan orang lain, bagaimana kalian menghadapi akademik tentang prestasi, kemudian bagaimana kalian selama kuliah nanti gitu akan ditanya ketika selama kuliah nanti bagaimana kalian membangun komunikasi dengan teman ataupun dengan dosen gitu itu pasti ditanyakan. Kemudian untuk psikolog ini lebih kepada diri kita sendiri. Ditanya tentang kemampuan memecahkan masalah, kepemimpinan, pengalaman organisasi dan sebagainya. Nah, misalnya ketika salah satu pertanyaan yang mungkin salah satu pertanyaan yang kemarin sempat ditanyakan ke saya ketika saya punya pengalaman organisasi menjadi ketua panitia. Nah, akan ditanyakan, jadi ketua panitia itu kamu ngapain? Kemudian bagaimana kamu membentuk timmu agar menjadi tim yang solid? Kemudian bagaimana ketika kalian menghadapi masalah dan sebagainya? Itu akan ditanyakan. Jadi itu lebih ke personal. Dan ketika wawancara, salah satu kunci sukses ketika wawancara yaitu kejujuran. Ya, memang harus jujur. Nggak bisa nggak jujur. Kalian harus apa adanya diri kalian, memang rencana kalian, memang keinginan kalian, jangan dibuat-buat. Karena akan kelihatan. Selain kelihatan, akan banyak yang timpang tindih nanti jawaban kalian. Akhirnya psikolog ataupun akademisi akan bisa menangkap pola berpikir kalian masih berantakan. Itu jangan sampai terjadi. Nah, makanya itu ketika wawancara nanti, menghadapi seleksi wawancara, itu perlu juga simulasi atau latihan wawancara. Itu aja sih. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ya itu aja lah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.